Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa min nazawati syaitani wa tawhimih. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para siswa dan siswi kaum muslimin SMK Pembangunan dimanapun berada, pertama-tama untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, yaitu tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas suatu rahmatnya, atas suatu nikmatnya, peparing dari Allah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kelonggaran. Semua itu karena nikmatnya. Kita wajib mensyukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita tentunya bersyukur kepada perantara yang memerantari agama, ya, yang telah memerantari agama ini. Semua kita syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga ya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, kepada operator, ya, operator staf, operator yang ada di Sekolah SMK Pembangunan, dan juga para guru-guru jajaran yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas berlangsungnya ya, sanlat walaupun tidak bertatap muka. Ya, akan tetapi dengan cara ini ya, karena keadaan sehingga kita melaksanakan sanlat itu dengan cara streaming, yaitu lewat media elektronik ini. Para kaum muslimin, tentunya saya mengangkat ya, pembahasan yang saya bahas saat ini, yaitu adalah Ramadan Mubarak, yang diisi dengan ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan dalam bulan Ramadan ini. Apa itu Ramadan Mubarak tersebut? Ramadan Mubarak itu adalah Ramadan yang diberkahi. Ramadan yang diberkahi ya, karena dalam bulan Ramadan itu sangat banyak sekali ya, limpahan rahmat, pahala yang sangat baik untuk kita semua. Walaupun mungkin di kalangan masyarakat banyak yang mengeluh keadaan saat ini banyak dilanda cobaan, terutama saat ini adalah yaitu COVID-19. Tetapi kita, walaupun keadaan seperti ini, kita masih bisa ya, melaksanakan lewat elektronik tersebut. Maka Ramadan Mubarak ini adalah Ramadan yang telah kita jalani saat ini. Berpuasa sudah hampir 1 minggu ya, tidak terasa. Maka kita supaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kefahaman kita di dalam bulan Ramadan yang baik ini, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena perintahnya di dalam surat Al-Baqarah yang kemarin mungkin telah dijelaskan oleh Ustadz Afif maupun Ustadz Yusuf dan lain sebagainya, ya, yaitu di dalam bulan Ramadan perintahnya melaksanakan ibadah puasa itu adalah perintah hal yang wajib, tidak boleh ditinggalkan, apalagi disepelekan. Oleh karena itu ya, kita dalam bulan Ramadan selain kita melaksanakan ibadah puasa, juga kita melaksanakan amal-amalan lainnya, ya, ditambah dengan amalan-amalannya. Yang terpenting di dalam bulan Ramadan ini, yaitu adalah kuncinya kita meraih kesuksesan.
yaitu ada 5 sukses. Ya. Yang pertama, sukses kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh tentunya. Ya, dari mulai awal hingga sampai akhir. Jangan sampai kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, karena itu adalah perintah yang wajib. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini adalah suatu perintah yang mana seluruh umat muslim dimanapun saja berada saat ini, ya, di bulan Ramadan ini semuanya melaksanakan ibadah puasa. Karena perintahnya Allah yang wajib dijalani sebagai umat muslim. Kapan ibadah puasa? Tentunya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan masuk pada tanggal 1 Ramadan, maka falyasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Nah, ini yang saya ambil petik di sini sesuai dengan permintaannya, bahwa saat ini saya diminta untuk menyampaikan tentang masalah fikih Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu yang berbunyi tadi yang telah saya bacakan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda mana antara yang hak dan mana yang antara yang batil. Nah, karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya bulan Ramadan masuk pada tanggal 1, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadan itu. Jadi di sini yang akan saya bahas yaitu tentang adalah Al-Quran. Al-Quran yaitu kitabnya Allah, kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tentunya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang mana di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dari langit ketujuh, dari Lauhim Mahfuz, dibawa oleh malaikat di malam Lailatul Qadar tentunya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, hingga sampai di langit yang pertama, yaitu langit dunia yang ada kita lihat di atas kita ini. Nah, dari langit kedua ke dunia itu, langit pertama ini yang kita lihat, baru Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, yaitu menurunkan Al-Qur'annya ayat demi ayat terus berangsur-angsur. Itu berangsur-angsur
hingga sampai kurang lebih 23 tahun lamanya. Maka di sini dijelaskan, ya, wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu. Yang artinya sesungguhnya ini Al-Qur'an itu adalah jalanku. Jalanku yang lurus. Maka mengikutilah kalian pada Al-Qur'an tersebut. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 153. Dan juga dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan padanya, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu dalam surat An-Nahl ayat 89. Dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami Allah menurunkan kepada engkau Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, yang menerangkan, ya, kitab Al-Quran yang menerangkan, yang menjelaskan sejelas-jelasnya, memberi petunjuk, diberi berkah, rahmat, dan memberi kabar gembira. Bagi siapa? Tentunya bagi setiap orang muslim. Tentunya bagi siapa? Bagi setiap umat muslim. Adapun definisi dari Al-Quran. Definisi dari Al-Quran yaitu dari segi bahasa. Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan. Yang artinya yaitu adalah bacaan yang dibaca. Sesuatu yang dibaca atau bacaan. Namun dari segi istilah, Al-Quran sendiri yaitu adalah kalamullah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab, yang disampaikannya kepada kita secara mutawatir, berangsur-angsur, ya, bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ditulis dalam mushaf yang sekarang, yang asalnya Al-Quran itu bercecer, ya, ayat. Ada yang dulu kan sebelum ada kertas itu ditulis di daun, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di atas batu gitu. Lah terus sekarang ini alhamdulillah, ya, dimushafkan, ya, dikumpulkan Al-Quran tersebut sehingga menjadi kumpulan mushaf Al-Quran yang bisa kita kaji, yang bisa kita baca dan bisa kita amalkan. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yaitu berjumlah 30 juz, 114 surat. Ya. Membacanya berfungsi sebagai nilai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali, ya, para ilmuwan, ya, para pakar-pakar itu mengambil intisari dari Al-Quran karena semua segala sumbernya itu ada di dalam Al-Quran. Adapun isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu ada 3. Isi kandungannya Al-Quran, yaitu kandungan yang pertama yaitu adalah hukum i'tiqadiyah.
Yang kedua, hukum khuluqiyah. Dan yang ketiga, yaitu adalah hukum amaliyah. Hukum i'tiqadiyah, yaitu adalah hukum-hukum yang membahas dan berkenaan dengan pembahasan keimanan, ketakwaan diri kita. Itu i'tiqadiyah. Nah, itu. Kandungan Al-Quran, yaitu di situ dijelaskan tentang masalah keimanan, baik keimanannya dari sejak zamannya Nabi Adam, ya, anaknya Nabi Adam, yaitu yang dikenal, yang kita pernah ketahui historinya, ceritanya di dalam Al-Quran, yaitu adalah siapa? Yaitu Qabil dan Habil, ya. Terus ceritanya keimanan serta ketakwaannya Nabi Nuh beserta pengikutnya, yang pengikutnya selama 1050 tahun lamanya, ya, Nabi Nuh berdakwah, ya, ternyata hanya diberikan pengikut sekitar 80 orang. Hingga sampai, ya, pembahasan keimanan serta ketakwaannya orang-orang hingga di zaman akhir yang saat ini, yang sekarang ini yang kita hadapi. Nah, kita jangan sampai di dalam bulan Ramadan ini, kita melemah kefahamannya, keimanannya, ketakwaan kita. Karena dengan beranggapan, ya, kan ini kita melanda wabah, gitu, harus mengurangi interaksi. Tidak perlu kita merasa risau. Semua bisa kita raih, bisa kita dapatkan, ya. Keimanan, ketakwaan kita, pahala yang besar dalam bulan Ramadan bisa kita raih, kita dapatkan, walaupun hanya, ya, berada di rumah masing-masing. Bagaimana caranya? Tentunya, ya, caranya, ya, kita tingkatkan tadi. Yang 5 sukses tadi kita ingat-ingat. Apa tadi sukses pertama? Sukses puasa. Jelas, dengan adanya kita tidak kemana-mana, berada di rumah, ya, bisa menahan diri, menahan hawa nafsu, tentunya berpuasa, ya, tidak beraktivitas lebih kuat tentunya, ya, di dalam rumah, ya, karena tidak mengadakan atau tidak melakukan aktivitas kemana-mana. Lalu yang kedua, yaitu adalah sholat tarawih, ya, atau sholat malam. Sholat malam yang sekarang mungkin sholat tarawih tidak bisa, ya, karena tidak bisa mendatangi ke masjid, ya, kita bisa diganti mengerjakan ibadah sholat tahajud, sholat malam tiap malam rutin. Sebelum kita sahur, ya, kita sholat malam, sholat tahajud. Lalu yang ketiga, yaitu adalah dengan kita sukses membaca Al-Quran. Yang tadi dijelaskan, dibahas, yaitu Al-Quran itu menjadi petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri, ya, itu nanti yang dapat menyelamatkan diri kita. Dari apa? Tentunya dari ancaman siksa azab nerakanya Allah di hari yang akan datang. Adapun isi kandungan yang kedua, ya, isi kandungan Al-Quran yang kedua, yaitu adalah hukum khuluqiyah. Apa itu hukum khuluqiyah? Yaitu adalah hukum-hukum yang membahas tentang masalah akhlak. Akhlak yang baik, ya. Fa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya Nabi Muhammad itu sangat luhur. Terus dijelaskan di dalam Al-Quran juga, ya, Luqman bin Hakim berpesan kepada anaknya, ya, itu membahas tentang masalah akhlak.
Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ya kita harus sebagai kaum muslimin harus bisa mencerminkan umat Islam yang memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Lalu yang ketiga, isi kandungan Al-Quran yang ketiga yaitu tentang masalah hukum amaliyah. Apa itu hukum amaliyah? Hukum amaliyah yaitu adalah hukum-hukum yang membahas tentang pelaksanaan syariah, yaitu secara khusus yang mencakup segala perbuatan para mukallaf yang sudah dijelaskan beberapa tempo yang lalu. Insya Allah kalau anak-anak kelas 10 sudah paham itu mukallaf itu apa yang dijelaskan. Ya, mukallaf itu adalah orang muslim, baik orang laki-laki maupun orang perempuan yang sudah baligh, yang menetapi peraturan-peraturan Al-Quran dan Al-Hadis, menetapi peraturan-peraturan hukum Islam. Itu yang dikatakan mukallaf, orang yang sudah baligh, ya, yang menetapi agama Islam. Nah, ada interaksi semua di situ, ada perdagangan dan lain sebagainya dijelaskan. Sampai di dalam surat Hujurat saja Allah yaitu menawarkan suatu dagangannya. Surat Shaf, ya, ayat 10, yaitu Allah memberikan tawaran. Silahkan dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Surat As-Shaf ayat 10 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Yaitu saat itu Allah yaitu menawarkan suatu dagangannya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang mana perniagaan tersebut, perdagangan itu dapat menyelamatkan kita, tunjikum min adzabin alim. Ini yang ditawarkan perniagaan perdagangan Allah, yaitu adalah tentang masalah hal ibadah tentunya. Apa perniagaannya Allah, perdagangannya Allah, ditawarkan oleh Allah? Yang pertama, dagangannya Allah yang ditawarkan kepada kaum muslimin, tu'minuna billah. Di ayat selanjutnya, ayat 11 itu. Tu'minuna billah, itu yang pertama. Berimanlah kalian kepada Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi, ya, dan kepada utusannya. Wa tujahidu, dan yang kedua, ya, wa tujahidu fi sabilillah. Dengan apa? Bi amwalikum, hartamu, wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Dan diri kamu. Jadi dagangan perniagaan yang ditawarkan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, kaum mukminin, yaitu hanya dua. Yang pertama, berimanlah kepada Allah Rasul, dan yang pertama beriman kepada Allah Rasul, dan yang kedua yaitu jihad, ya, pembelaan di dalam agamanya Allah. Ya, dengan cara sekarang saat ini di bulan Ramadan ini, yaitu kita berpuasa. Belum lagi amalan-amalan sunnah lainnya, ya. Melaksanakan sholat tahajud di malam hari, banyak bersedekah, banyak infak, berbagi. Bisa kita lihat di jalan, ya, sangat miris, kasihan sekali, ya, terutama pada para ojol, ya, mencari kesana kemari, mencari maisyah, ya, tentunya mencari maisyah, ya. Kita bentuk solidaritas kita, kemanusiaan, ya, kita sebagai makhluk yang sosial, tentunya kita wajib membantu kepada sesama. Sehingga amalan-amalan selain di bulan Ramadan, selain berpuasa, juga kita, ya, membantu saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Bukan hanya sekedar omongan belaka, bukan hanya sekedar iming-iming, ada bantuan dan lain sebagainya, tapi tidak kunjung datang, tidak. Tetapi kaum muslimin umat Islam, orang iman, tentunya, ya,
untuk membantu itu ya dengan betul-betul konkret, baik tenaga maupun disalurkan ya hartanya, baik berupa natura ya, berupa uang cash maupun berupa sembako dan lain sebagainya. Banyak sekali suatu amalan yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Nah, itu yang tadi isi kandungan Al-Quran mencakup sangat luas sekali, yaitu hukum amalia. Adapun kedudukan Al-Quran sendiri memiliki suatu keistimewaan. Yang pertama yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Kenapa dikatakan sumber hukum pertama dan utama? Pertama yang harus kita pegang dan utama kita harus prioritas. Ya, tidak ada yang lain. Itu yang paling utama, merujuknya ya kepada Al-Qur'an. Hukum tersebut. Bila tidak ada hukum di dalam Al-Qur'an yang ditegaskan secara rinci, bisa kita dengan yang kedua adalah Al-Hadis. Lalu keistimewaan yang kedua, kedudukan Al-Quran yang kedua yaitu adalah sebagai penegas di bidang akidah dan ibadah. Ya. Perintah. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu kan dijelaskan di dalam Al-Quran demikian. Penegas tentang hukum akidah dan ibadah, baik di bidang akidah dan ibadah. Lalu sebagai yang ketiga yaitu adalah sebagai obat, ya, sebagai obat penyakit rohani. Dan yang keempat sebagai pemberi kabar gembira, ya. Kenapa? Karena orang yang beriman tentunya akan diberikan, ya, yang akan diberikan oleh Allah pahala yang tinggi, derajat yang tinggi, tentunya surga. Ya. Wa amilus solihat, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in tadi, ya, yang betul-betul dia niati, yaitu niatnya ikhlas, mukhlis lillahi karena Allah, ya, yang di dalamnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu beribadah, maka harus betul-betul memiliki niat yang murni. Jangan sampai niatannya itu tidak diniati niat karena Allah. Karena apa? Allah tidak akan memberikan pahala. Innallah la yaqbalu minal amal illa kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Allah ya tidak akan menerima amalan tersebut kecuali amalan tersebut dia niatkan mukhlis lillahi karena Allah. Ikhlas dia yaitu berniat. Maka bukan berarti ya ketika kita memberikan santunan lalu kita selfie, wah gitu. Ini saya telah menyantuni, nih saya telah berbagi. Itu namanya riya. Dibarengi dengan riya, amalannya itu muspro. Apa itu? Amalannya itu sia-sia, rugi sekali, tidak mendapatkan pahala tentunya di sisi Allah. Karena apa? Karena dibarengi dengan riya, pamer. Lalu selanjutnya, ya, kedudukan Al-Quran menjadikan suatu keistimewaan sebagai obat penyakit rohani. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak sekali ya para saudara-saudara kita tentunya yang memiliki hati yang resah, hati yang gundah. Kalau kaum muslimin yang faham ya hakikatnya kita hidup ini untuk ibadah oleh Allah. Karena apa? Jelas dijelaskan oleh Allah ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, Allah berfirman demikian, kecuali hanya menyembah kepadaku. Maka ketika kita memiliki suatu kesulitan, memiliki hati yang resah, hati yang gelisah, obatnya itu hanya satu, yaitu adalah
membaca Al-Quran. Karena menjadi tenang, ya, dengan adanya kita membaca Al-Quran. Ada orang yang memiliki penyakit, tentunya dengan beberapa ayat suci Al-Quran dibacakan, ya, dijampi, disuwu, ya, bahasa timurnya, itu bisa menjadikan suatu obat. Hingga sampai Rasulullah saja yaitu mengobati dirinya yaitu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu kedudukan Al-Quran selanjutnya yaitu adalah sebagai pemberi kabar, pedoman hidup setiap mukmin, ya, yang selanjutnya itu sebagai pedoman hidup setiap mukmin, ya, rujukan, ya. Namanya pedoman itu berarti dia memiliki suatu aturan yang dijalankan sesuai dengan garis-garis ketentuan dari Allah Rasul tentunya. Lalu kedudukan yang selanjutnya itu adalah pemberi kabar gembira. Apa itu? Kepada umat Islam, ya tentunya kabar gembiranya adalah tentunya akan diberikan pahala-pahala, ya. Di dunianya diberikan keberhasilan, nilainya bagus, tentunya berperingkat, memiliki prestasi di sekolah. Tentunya ketika keluar dari sekolah bisa berguna di kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, karena apa? Karena itulah bagian. Kalau orang itu senang dengan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami isi Al-Quran, sehingga menjadi penenang diri kita, menjadi kefahaman kitanya meningkat, ya. Dan setiap mengerjakan hal sesuatu pun itu selalu hati-hati, ya, sesuai dengan garis yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu kedudukan Al-Quran yang selanjutnya adalah sebagai pemberi motivasi lahirnya iptek. Nah, ada di dalam Al-Quran. Dari Al-Quran itulah sehingga lahirlah yang saat ini, walaupun kalian tidak bertatap muka langsung, tetapi bisa lewat media elektronik. Ini juga adalah bentuk dari hasil lahirnya iptek. Ya. Lalu selanjutnya adalah sebagai pemberi mukjizat. Nah, sebagai mukjizat yang terbesar tentunya bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun al-hadis, ya, yang tadi disinggung tentang masalah hadis. Hadis secara bahasa, hadis yaitu berarti perkataan atau ucapan yang dilakukan oleh Nabi. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut istilah hadis yang tadi, menurut istilah, saya ulangi lagi, menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun isi kandungan hadis itu ada 3, sama seperti Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali, cuman dirangkup ya menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah hadis atau sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Yang ketiga sunnah takririyah. Apa itu qauliyah? Qauliyah yaitu adalah sunnah yang berupa perkataan. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Semua pengamalan, suatu amalan itu tergantung dengan niat. Niatnya apa? Seperti contoh, datang ke sini niatnya apa? Datang ke masjid niatnya apa? Ya. Nah itu. Sampai kalian datang ke rumah teman, niatnya apa? Kan begitu. Sama. Ya.
Itu dijelaskan isi kandungan hadis atau sunnah itu, yang pertama adalah ya sunnah qauliyah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Yaitu adalah sunnah yang berupa perbuatan Rasul, perbuatan Nabi, yang disimpulkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh teladan langsung Rasulullah yang mencontohkannya. Di antaranya mengerjakan ibadah sholat, ya, sesuai dengan waktunya. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu menunaikan zakat. Lalu melaksanakan ibadah haji. Itu adalah suatu ketentuan fi'liyah yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, isi kandungan sunnah yang ketiga, yaitu adalah sunnah takririyah. Yaitu adalah sunnah yang berbentuk pengakuan. Sunnah yang berbentuk pengakuan dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ada pada sahabat yang melakukan sesuatu hal lalu disetujui oleh Rasul menjadi suatu nilai ibadah, ya. Dan Rasulullah membiarkannya. Itu yang dikatakan takririyah. Kalau para kaum muslimin ingin mengetahui, seperti contohnya itu adalah azan yang dikumandangkan setiap akan melaksanakan ibadah sholat. Itu adalah suatu bentuk ibadah sunnah takririyah yang itu adalah lewat dari sahabat. Sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi saat itu bermimpi lalu disampaikan kepada Nabi. Satu perintah ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, ya, diperintahkan apa itu namanya, yang dari Mekah ke Yerusalem lalu diangkat, itu namanya Isra wal Mi'raj. Itu perintahnya Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang awalnya Allah perintah kepada Nabi Muhammad beserta umatnya agar supaya melaksanakan ibadah 50 kali waktu sholat. Awalnya. Ya. Saat itu turun di langit keberapa, ketemu oleh sahabatnya, ya, ketemu oleh Nabi Musa, gitu ya, ketemu Nabi Musa, lalu ditanya oleh Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan untuk kamu beserta umatmu? Yaitu diperintahkan untuk ibadah, mengerjakan ibadah sholat 50 kali waktu sholat. Saat itu usul itu Nabi Musa, silahkan kembali lagi minta keringanan kepada Allah, karena berat sekali. Bayangkan 24 jam dibagi 50 kali waktu sholat. Mungkin tidak sampai setengah jam kita wajib harus melaksanakan ibadah sholat saat itu. Ya. Tapi alhamdulillah ketetapan tersebut diberikan keringanan terus oleh Allah. Dan akhirnya ditetapkan bahwa 5 kali waktu sholat itu aku akan lipatkan pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah 50 kali waktu sholat. Itulah karomahnya, rahmatnya yang diberikan kepada umat Islam, ya, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka kita bersyukur sekali menjadi umat Islam, ya, kaum muslimin, yaitu amalannya sedikit tetapi dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itu. Maka bersyukur sekali, ya. Nah, saat itu ketika Nabi Muhammad mengajak
rapat, bahasa sekolahnya rapat, ya, mengajak musyawarah bersama para sahabatnya, menentukan bagaimana ini kita memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat. Waktu itu ada yang usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita kumandangkan ini aja, kita memanggil umat Islam itu dengan cara memakai kentongan. Oh tidak, nggak usah. Kentongan itu adalah alatnya yang dipakai oleh orang Yahudi itu, orang Nasrani itu, orang Yahudi. Ya udah, kalau nggak bagaimana dengan gendang, seperti kayak genderang perang itu, gitu, duduk gitu. Oh tidak usah. Itu adalah bagian suatu amalannya orang-orang Nasrani itu, nah, gitu, orang-orang Yahudi. Kalau kentongan ya orang Nasrani, trompet gitu ya. Kalau trompet itu orang Nasrani, ya. Terus kalau yang pakai gendang itu ya kebiasaannya orang-orang Yahudi. Lah, saat itu dalam keadaan rapat musyawarah itu bersama para sahabat, lalu ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi yaitu tentang suatu lafadznya Allah. Ya. Coba silakan disampaikan kepada kami. Saat itu disampaikan. Nah itu lafadz adzan itu yang telah kita perdengarkan setiap harinya, yaitu setiap akan melaksanakan ibadah sholat selalu dikumandangkan adzan. Itu historinya itu adalah datangnya itu dari impiannya sahabat Nabi, lalu disampaikan menjadi kesepakatan takrir dan akhirnya dijadikan nilai ibadah. Nah itu sehingga menjadi suatu hukum, ya, hingga sampai saat ini. Lalu selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang kita ini masih membahas tentang masalah Al-Quran. Hadis yaitu adalah memperkuat isi kandungan di dalam Al-Quran yang secara rinci, ya, prakteknya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ada yang termaktub di dalam Al-Hadis, ya. Al-Quran secara global, ya, perintahnya Allah, namun secara rincinya ibadah itu yaitu dilakukan oleh Rasulullah yang ditulis di dalam Al-Hadis. Maka khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Riwayat hadis Bukhari. Gitu. Sebaik-baiknya kalian yaitu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Gitu. Lalu ada lagi, ya, sabdanya Rasulullah, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Apa artinya? Yang artinya bacalah oleh kalian Al-Quran itu, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang mau rajin membacanya atau mau mengamalkannya tentu. Ya. Dalam riwayat hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahirul Quran ma'a safaratul kiram al-bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatatasa fi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Qur'an itu akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan
orang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Maksudnya berupaya. Nggak bisa baca Quran, dia berupaya ingin bisa terus. Walaupun berat. Ia bersusah payah mempelajarinya. Bersusah payah terus dia membaca Al-Qurannya. Maka baginya 2 pahala. Ya, yaitu pahala membaca Al-Quran. Yang keduanya yaitu pahala dia telah berusaha untuk terus melatih di dalam memahami Al-Quran dan di dalam membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu, sudahkah ya kita membaca Al-Quran hari ini? Ya. Karena apa? Karena sebaik-baiknya kalian yaitu adalah yang belajar Al-Quran. Riwayat hadis Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, serta Ibnu Majah. Ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita jangan sampai Al-Quran itu hanya sebagai pajangan saja. Memiliki mushaf Al-Quran dibaca, dikaji, difahami secara mendalam apa isi kandungannya. Lalu kita amalkan tentunya. Kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Riwayat hadis itu menjelaskan ya, Al-Qur'anu safiun musafaun wa ma hillum musaddaqun man ja'alahu amamahu ilal jannah ya wa man ja'ala mawan dan barang siapa, mohon maaf ya terlupakan intinya dari arti yang saya baca tadi. Al-Quran itu adalah syafaat yang akan bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Wa ma hillun musaddaqun ya, yang dibenarkan syafaatnya. Man ja'alahu amamahu ilal jannah. Barang siapa yang mengedepankan Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti akan menuntun orang tersebut yaitu masuk ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang membelakangi Al-Quran, Al-Quran gak pernah dibaca, gak pernah dikaji, ketahuilah Al-Quran tersebut akan menyeretnya orang tersebut yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah itu jelas itu. Maka kita ya jangan sampai ya karena kita tidak bisa membaca Al-Quran terus tidak memiliki upaya, tidak memiliki usaha. Jangan. Kita usahakan diri kita agar supaya bisa membaca Al-Quran. Gitu. Walaupun kita memang sulit, berat gitu ya. Aduh, baca Al-Quran jarang saya Tapi tetap upaya bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang nantinya yaitu akan memberikan syafaat untuk diri kita. Kapan? Besok pada hari kiamat. Ini di sini ada sedikit ya, sebelum ditutup ada ilustrasi ya, seorang kakek dengan cucunya. Gitu. Jadi seorang kakek itu sangat sayang sekali kepada cucunya. Yang mana cucunya itu mungkin malas di dalam membaca Al-Quran. Dan cucunya tersebut juga dia sangat menghormati, menyayangi kepada kakeknya. Saat itu ya, seorang remaja itu bertanya kepada kakeknya, "Wahai kakek, apa gunanya aku membaca Al-Quran, kakek?" Ya, kakek, ya. Aki gitu. Atau ada bahasa Sukabumi atau bahasa Banten mungkin gitu ya. Apa gunanya aku membaca Al-Quran sementara aku tidak mengerti arti dan maksud dari isi kandungan Al-Quran yang aku baca? Buat apa aku membaca Al-Quran, kek? Saat itu
ya. Kakek mendengar mendengar pertanyaan dari cucunya itu tersenyum. Gitu. Lalu si kakeknya menjawab dengan tenang. Sini Cuk. Coba Cuk, ya. Cucuku yang ganteng, yang baik, ya. Cobalah sini, ambil sebuah keranjang batu di sana. Tuh. Ambil tuh. Nah ini. Ambil keranjang batu ini dan bawa ke sungai. Bawakan aku sekeranjang air. Coba. Gitu. Bingung itu tadinya, tanda tanya itu dalam benak pikirannya. Ini gimana? Tapi karena sang cucu ini sangat menghormati kakeknya dan kakeknya juga sangat sayang kepada cucunya. Si anak tersebut cucunya itu dia betul-betul mentakzimi kepada kakeknya karena diperintah dia langsung berangkat. Anak itu akhirnya mengerjakan seperti yang diperintahkan oleh kakeknya. Semua air yang dibawanya itu habis sebelum dia sampai di rumah. Gitu. Ya iya, keranjang batu ya. Namanya keranjang batu kan ya tidak full tertutup rapat saat itu. Dia berkata kepada kakeknya, tidak mungkin bisa membawa sekeranjang air ini, kek. Aku ingin menggantinya aja ya dengan ember ya, kek ya. Boleh ya, kek ya? Gitu. Jawab kakeknya, kakek ingin sekeranjang air, ya, bukan dengan ember. Ayo silakan, coba kamu usaha sana. Bagaimana caranya? Ya, bawa air tersebut ke hadapan kakek dengan keranjang batu itu. Lalu saat itu si anak kembali mencoba dan berlari secepat-cepatnya. Berlari lebih cepat lagi itu. Namun tetap saja gagal. Air tetap habis sebelum ia sampai di rumah menemui kakeknya. Keranjang itu tetap kosong. Kakek, ini tidak ada gunanya, kek. Sia-sia saja. Air pasti akan habis di jalan sebelum sampai rumah, kek. Itu dengan mengeluh, ya, dengan keluhannya si cucu tersebut. Kakeknya menjawab, ya, mengapa kamu berpikir ini tidak ada gunanya? Coba, cucuku yang aku sayangi, coba lihat. Dan perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi dengan keranjang itu? Coba perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi dengan keranjang itu? Lalu anak itu si cucunya itu memperhatikan keranjangnya. Dan ia baru menyadari bahwa keranjangnya yang tadinya kotor itu berubah menjadi sebuah keranjang yang bersih, luar dan dalam. Karena apa? Karena bolak-balik tadi membawa air tersebut. Nah, kakek tersebut mengambil gambaran dari keranjang air tersebut. Cucuku, apa yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran? Boleh jadi kamu tidak mengerti sama sekali. Tetapi ketika kamu membaca Al-Quran, tanpa kamu sadari, kamu akan berubah luar dan dalam. Itulah kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah dalam mengubah kehidupan kamu. Itu diberikan ilustrasi sama kakeknya demikian. Jadi kita dapat mengambil hikmah dari alur cerita tersebut. Wahai saudaraku, tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca Al-Quran. Mari kita lebih sering lagi membacanya. Meski tanpa tahu artinya, namun tentu tetap berusaha untuk memahami artinya. Kita amalkan, lalu kita lakukan segala perintahnya dan kita jauhi larangannya kita jauhi sejauh-jauhnya. Sedangkan larangannya kita jauhi sejauh-jauhnya, jangan dilakukan. Mohon itu diedit sedikit gitu. Meski
tanpa tahu artinya, namun tentu tetap berusaha untuk memahami artinya. Kita amalkan, lalu kita lakukan segala perintahnya, serta larangan-larangannya itu kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, itulah sedikit sanlat pada kesempatan session hari ini. Ya, kita doakan Allahumma ya Allah, rahmatilah hidup kita dengan Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran itu imam, cahaya, hidayah, rahmat untuk kita dan keluarga kita. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Stay at home, jangan kemana-mana ya, tetap sampai ada himbauan bisa berjalan normal kembali. Syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.